Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih sehat dan semangat. Kembali lagi bersama saya, Dita Wahyuni, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal cerita tentang bilangan pecahan. Bagi kalian yang masih belum mengerti dasar dari operasi bilangan pecahan, kalian bisa menonton video sebelumnya terlebih dahulu ya. Yang ini videonya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Saya pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja disimak videonya baik-baik dan selamat belajar. Soal yang pertama, 2 bungkus gula masing-masing beratnya 21/3 kg dan 15 3/4 kg. Berapa kilogram berat kedua bungkus gula seluruhnya? Untuk menjawab soal ini, kita lihat yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sana ada 2 bungkus gula. Yang pertama adalah 21/3. Kita tulis dulu ya di bawah, 21/3. Lalu, gula yang kedua beratnya 15 3/4 kg. Kita tulis juga di sampingnya, 15 3/4. Pertanyaannya adalah berat kedua bungkus. Berarti merupakan operasi penjumlahan. 21/3 ditambah 15 3/4. Ya, operasi penjumlahan pecahan campuran. Untuk mengerjakannya, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara apa? Masih ingat pada video sebelumnya? Ya, 20 dikali 3 kemudian ditambahkan 1. Jadi 61 itu untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap 3. Lalu yang kedua, 15 dikali 4 kemudian ditambah 3, itu untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya tetap 4. Menjadi apa? 61/3 ditambah 63/4. Selanjutnya kita lihat, penyebutnya sudah sama atau belum? Belum, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan KPK atau kita gunakan perkalian silang. Ya, masih ingat ya? Yang pertama, 61 dikali 4 ditambah 63 dikali 3. Untuk penyebutnya, 3 dikali 4. Jika ditulis menjadi 244/12 ditambah 189 dibagi 12. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 244 ditambah 189 menjadi 433/12. Jawabannya boleh sampai di sini. Tapi karena soalnya berbentuk pecahan campuran, kita tidak salah menuliskan dalam bentuk pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan menggunakan bagi kurung. 433 dibagi 12. 12 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 433. Ya, berapa? 36. 36 dikali 12 hasilnya 432. Lalu kita kurangi, sisanya adalah 1. Ya, kemudian 36-nya sebagai bilangan asli ya di depan. Lalu 1 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut. Jika ditulis menjadi 36 1/12. Cara ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, tapi sebenarnya ada satu cara lagi yang belum sempat saya jelaskan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan cara kedua. Tidak jauh beda, tapi mungkin lebih simpel gitu. Kita tulis lagi ya soalnya. 21/3 ditambah 15 3/4. Nah, kalau seperti ini kita bisa menjumlahkan bilangan yang di depannya dahulu. 20 ditambah dengan 15.
35 ya. Lalu untuk pecahannya kita jumlahkan terpisah. 1/3 ditambah 3/4. Saya tulis menjadi 35 dalam kurung 1/3 ditambah 3/4. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 35-nya kita abaikan dulu ya. Oke, dalam kurungnya itu penyebutnya berbeda, 3 dengan 4, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Bisa menggunakan KPK atau kita gunakan kali silang. Di sini saya akan menggunakan perkalian silang. 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 3. Itu untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya 3 dikali 4. Saya tuliskan lagi menjadi 4 ditambah 9/12. 4 ditambah 9 adalah 13. Ya, menjadi 35, 13/12. 13/12 itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/12. Kalau sudah seperti ini bukan 35 dikali 1 ya, tetapi 35 ditambah 1. Ya, untuk pecahannya tetap 1/12. Maka jawabannya menjadi 36 1/12 kg. Jawabannya sama dengan cara yang pertama. Jadi terserah kalian lebih mudah menggunakan cara yang pertama atau yang kedua. Soal selanjutnya, seorang apoteker ingin membagi 2 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Kita lihat ya. Di sini jelas tulisannya adalah membagi. Berarti operasinya adalah pembagian. Membagi apa sih? Membagi 2 gelas menjadi masing-masing 1/3 gelas. Berarti operasinya adalah 2 dibagi 1/3. Untuk soal ini kita ubah menjadi perkalian. Betul. Menjadi apa sih? Yang pecahannya itu kita balik menjadi 2 dikali 3/1. Langsung saja hasilnya adalah 6 bagian. Soal yang ketiga, karena tidak mengerjakan tugas, 8 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 3/4 halaman folio. Berapa halaman folio hasil menulis kata tugas seluruhnya? Kita lihat yang diketahuinya, di sana ada 8 orang siswa ya yang diberi hukuman. Lalu setiap siswa berarti satu siswa itu menulis 3/4 halaman folio. Nah, yang ditanya adalah berapa halaman folio seluruhnya. Ya, yang diketahui 8 orang dan satu orang itu menulis 3/4 halaman folio. Maka operasinya menjadi perkalian 8 dikali 3/4. Jawabannya langsung saja 8 dikali 3/4 menjadi 24/4. Berapa jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah 6 halaman folio. Mudah ya? Soal selanjutnya, Pak Tony mempunyai sebidang tanah yang akan ditanami sayuran dan dibangun untuk kandang ternak. 1/2 dari tanahnya akan ditanami pohon cabai. 1/2 dari sisanya akan ditanami pohon tomat. Dan 1/3 dari sisanya akan ditanami pohon paprika. Sisa lahan yang tidak terpakai akan dibangun kandang untuk ternak seluas 50 meter persegi. Berapakah luas lahan mula-mula? Nah, yang ditanyakan luas lahan mula-mula. Untuk soal seperti ini, kita misalkan luasnya itu adalah 1 bagian, ya, 1 bagian utuh. Lalu kita tulis, yang pertama adalah pohon cabai. Pohon cabai adalah 1/2 bagian. Maka untuk menghitung sisanya kita kurangi saja. 1 bagian dikurang 1/2 bagian, maka sisanya adalah 1/2 bagian. Selanjutnya, setengah dari sisanya akan ditanami pohon tomat. Ya, maka tomat adalah 1/2 dikali 1/2. Dari mana 1/2? Karena di petunjuknya adalah 1/2 dari sisanya.
Nah, sisa dari mula-mula dikurangi cabai kan 1/2. Maka untuk tomat 1/2 dikali 1/2. Jadi bagian tomat adalah 1/4 bagian. Lalu kita kurangi lagi. 1/2 dikurang 1/4. Menjadi sisa yang kedua. Jawabannya adalah 1/4 bagian. Tomat sudah. Selanjutnya adalah paprika. 1/3 dari sisanya ditanami paprika. Berarti paprika adalah 1/3 dikali sisa kedua ya. Jadi 1/3 dikali 1/4 menjadi 1/12 bagian. Lalu kita kurangi lagi. 1/4 dikurang 1/12 ya, menjadi sisa yang ketiga. Hasilnya adalah 2/12 bagian. Selanjutnya sisa yang terakhir ini akan dibangun kandang ya. Kandangnya seluas 50 meter persegi. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah luas lahan semula? Ya, untuk luas lahan semula menjadi 50 dibagi 2/12. Dari mana sih? Asalnya adalah jika kita ingin mencari luas kandang, maka bagian lahan dikali luas semula. Bagian lahan itu adalah 2/12. Luas semulanya kita ingin cari ya. Maka untuk mencari luas semula dibalik luas kandang dibagi bagian lahan kandang. Jadi 50/2/12. 2/12-nya bisa kita sederhanakan dulu. Menjadi apa? Menjadi 1/6. Nah, ini bentuknya adalah pembagian. Maka kita ubah menjadi bentuk perkalian pecahan. Jadi pecahan yang di bawah itu kita balik menjadi 50 dikali 6/1. Jawabannya adalah 300 meter persegi. Sebenarnya sampai di sini sudah cukup ya, karena pertanyaannya hanya luas lahan semula. Tapi jika kita ingin mencari luas lahan cabai atau luas lahan tomat dan luas lahan paprika, kita bisa gunakan konsep yang diwarnai merah tadi, yang luas kandang itu ya. Maka untuk luas lahan cabai 1/2 bagian dikali luas semula, yaitu 300. Maka hasilnya adalah 150 meter persegi. Untuk lahan tomat itu 1/4 bagian dikali 300. Jawabannya 75 meter persegi. Sedangkan untuk paprika adalah 1/12 bagian dikali dengan luas semula yaitu 300. Menjadi 1/12 dikali 300 hasilnya 25 meter persegi. Paham ya? Mudah sekali bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.